Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 341 Setan Ular Berkepala 2. Melihat formasi ini, Chen Xiang yakin bahwa ada sekelompok setan berkumpul di depannya. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak. Dia terbang sedikit lebih tinggi dan melihat ke bawah ke tempat terbuka di kejauhan. Dulu ada beberapa gunung, tetapi sekarang rata dengan tanah. Banyak benda gelap dan bergerak berkumpul di sana, padat, tampaknya ratusan ribu. Itu iblis jahat dari dunia iblis. Su Meiyao berkata dengan suara yang dalam. Monster jahat, ini adalah nama untuk makhluk dunia iblis. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang melihat mereka. Sebagian besar monster jahat ini setengah manusia dan setengah iblis, biasanya tubuh monster, setengah manusia, dan mereka sangat kuat. Di depan kelompok monster jahat ini, berdiri seorang pria kuat dengan tubuh ular dan kepala manusia. Yang mengejutkan Chen Xiang adalah pria kuat ini memiliki dua kepala. Sebagian besar monster jahat ini memiliki bentuk yang aneh, tetapi ular berkepala dua ini setan itu terlalu menakutkan. Ini adalah monster ular berkepala dua. Ini dianggap sebagai monster jahat yang relatif kuat di dunia iblis dan sangat jarang. Pria seperti ini seharusnya memiliki kekuatan nirvana, kata Long Sui. Chen Xiang berubah menjadi seekor burung dan terbang di langit di kejauhan. Dia mengira ini tidak akan ditemukan, tetapi iblis ular berkepala dua itu tiba-tiba menatapnya, yang membuat jantungnya berdetak kencang. Itu bisa terbang, tangkap burung itu. Monster ular berkepala dua itu meraung, dan kedua mulutnya berbicara bersama, lapis demi lapis, dan suaranya sangat tajam dan menusuk, dengan semacam serangan sonik. Chen Xiang hanya melihat bahwa di antara kelompok monster jahat, ribuan dari mereka tiba-tiba terbang. Mereka semua memiliki sayap, tampak seperti kombinasi elang dan manusia, dan sangat ganas dan cepat. Semakin banyak yang terbang, puluhan ribu dalam sekejap mata, Chen Xiang terkejut, tetapi dia bereaksi sangat cepat. Dia buru-buru jatuh dari ketinggian, mendarat di hutan, dan menggunakan hutan lebat untuk melarikan diri. Namun, kelompok Eagleman yang mengejarnya sangat ganas dan merajalela, dan hutan menjadi gundul dalam sekejap. Chen Xiang terbang ke lubang pohon kecil dan bersembunyi. Kabut di sini sangat tebal, meskipun ada banyak Eagleman, tidak satupun dari mereka melihat jejaknya. Ular berkepala dua memiliki kemampuan untuk merasakan suhu di sekitarnya secara langsung. Meskipun kamu adalah burung yang bersembunyi di awan dan kabut, ular berkepala dua dapat merasakan suhumu melalui awan dan kabut. Jadi kamu ditemukan. Sui buru-buru berkata, saya akan membantu Anda bersembunyi sekarang, sehingga suhu Anda akan sama dengan lingkungan sekitar. Tepat setelah Long Sui selesai berbicara, Chen Xiang mendengar kutukan monster ular berkepala dua. Sekelompok idiot, saya bahkan tidak bisa menangkap burung. Burung itu pasti aneh, terbang cepat dan memiliki kecerdasan. Saya tidak tahu siapa yang mengirimnya untuk menyelidiki kita. Setan ular berkepala dua berjalan berputar-putar sebelum meninggalkan Go. Chen Xiang yang bersembunyi di lubang pohon kecil juga menghela napas lega. Kecepatan iblis ular berkepala dua sangat cepat. Ia datang ke sini dalam sekejap mata, dan kekuatannya sangat kuat, masih di nirvana. Jika Chen Xiang menjadi sasaran, dia akan berada dalam masalah besar. Tampaknya iblis ular berkepala dua ini harus dibangkitkan. Pria seperti ini biasanya memiliki banyak kehidupan dan pandai berpura-pura mati. Setelah celah ruang dibuka, hanya orang-orang dari dunia iblis yang datang. Itu sepertinya dunia iblis belum bertemu. Fusi di sini, kata Su Meiyao. Chen Xiang telah membaca banyak buku, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang dunia iblis, sementara Su Meiyao dan Bai Yuyo mengetahuinya dengan sangat baik. Adapun Long Sui, dia tahu lebih banyak daripada gabungan Su Meiyao dan Bai Yuyo. Lagi pula, dia telah memperoleh warisan memori yang sangat besar.
Apakah alam iblis dan alam iblis bergabung untuk berurusan dengan alam manusia? Tanya Chen Xiang. Belum tentu, ada juga aliansi dan permusuhan, tetapi mereka semua memiliki ide yang sama, yaitu menghancurkan dunia manusia. Tapi orang-orang ini sangat sombong, dan jika ada perbedaan pendapat, mereka akan menghajarmu sampai mati. 1 jam lalu, mereka bekerja sama untuk mengalahkan musuh. Tetapi jika ada pertengkaran, mereka tidak akan pernah berhenti mati, dan dunia manusia biasa menabur perselisihan dan membiarkan monster saling bertarung, jawab Bai Yuyo. Chen Xiang terbang menjauh dari lubang pohon, dan berjalan menuju peta. Dia telah menemukan beberapa hal tentang 100.000 gunung setan, dan sekarang dia hanya perlu mendapatkan seni sihir penekan setan. Sekarang dia mengerti mengapa para murid iblis itu pergi dengan tergesa-gesa, karena ada ratusan ribu iblis berkumpul di sini, masing-masing dari mereka sangat kuat, terutama mereka memiliki fisik dan kekuatan monster yang unik, dan mereka tidak dapat bertarung. Atas manusia. Tempat di mana seni dewa penekan iblis disembunyikan sebenarnya ada di dalam gua, tetapi gua itu disegel. Chen Xiang bertanya-tanya mengapa orang yang mendirikan tempat ini tidak mengambil seni dewa penekan iblis. Dengan cara ini, tidak ada perlu memasuki tempat ini. Gunung sihir yang berbahaya ada di dalamnya. Ketika dia keluar dari gunung itu, Chen Xiang tidak membuka gunung untuk masuk, tetapi berubah menjadi gopher, dan menggali terowongan dari tanah untuk masuk. Tidak ada yang dibatasi di dalam, tetapi ada energi iblis yang sangat kuat di dalamnya. Mungkinkah ada mayat iblis di dalamnya? Kata Long Shui, ini membuat jantung Chen Xiang berdetak kencang. Saat ini, dia sudah menggali ke dalamnya, ke lorong menuju gua. Di dalamnya gelap gulita. Dia mengulurkan tangannya dan melepaskan api untuk menerangi. Pada saat ini dia juga merasakan energi iblis yang dikatakan Long Shui. Energi iblis itu sangat aneh, tidak seperti yang dia temui di hutan belantara selatan. Sebelumnya seperti monster itu. Apakah benar-benar ada mayat monster di dalam? Chen Xiang sedikit khawatir, menilai dari energi iblisnya, dia tahu bahwa mayat monster itu pasti sangat kuat, setidaknya di Nirvana. Sungguh, tapi kamu tidak perlu khawatir, pria itu sepertinya disegel. Adapun apakah dia hidup atau mati, aku tidak tahu. Kata-kata Long Shui mengejutkan Chen Xiang lagi. Dia tidak mengharapkan seseorang dengan benda yang kuat untuk disegel. Segel itu ada di dalam, tapi itu membuatnya merasa sangat lega. Ketika dia sampai di ujung gua, Chen Xiang datang ke lereng gunung yang besar, tempat ini dilubangi, dan ada ruang yang sangat luas. Di tengah lereng gunung ada sebuah tablet batu yang sangat besar, yang tingginya puluhan kaki. Chen Xiang menebak bahwa kekuatan magis menekan iblis mungkin terkubur di tablet batu besar ini. Untuk tablet batu seperti itu di sini, dia agak sulit untuk dipahami. Ketika dia akan menggunakan api untuk menerangi tablet batu, dia hanya merasa bahwa itu dilepaskan dari telapak tangannya. Api tiba-tiba tersedot. Ini? Apa yang sedang terjadi? Chen Xiang melepaskan api yang tak terkendali, meluap dari telapak tangannya, seperti naga api yang memuntahkan ke tablet batu, dan tablet batu itu menyerap apinya. Segera, tablet batu berhenti menyerap, dan lereng gunung yang besar menjadi sangat terang, karena tablet batu besar itu mengeluarkan cahaya yang kuat. Pada saat ini, Chen Xiang mengerti mengapa Demon Suppressing Divine Art tidak dapat diambil, karena semuanya terukir di tablet raksasa ini, dan ada banyak formula yang terukir di tablet batu besar, dan kata-kata di tablet batu besar itu. Tablet batu hanya sebesar ibu jari. Itu saja. Keempat sisi prasasti itu diukir dengan karakter sekecil itu, bisa dibayangkan betapa rumit dan dalamnya keterampilan magis penekan iblis ini. Bab 342 Tubuh Emas Penekan Setan. Melihat anak laki-laki yang padat dan tak terhitung jumlahnya di tablet batu,
Chen Xiang merasa tidak berdaya untuk sementara waktu, dan duduk di tanah. Merasakan dan mencobanya tidak mungkin untuk langsung mendapatkan kekuatan magis dari menekan setan. Mari kita lihat darah. Saat dia berbicara, dia meneteskan setetes darah, tetapi tetap tidak ada jawaban. Penjahat kecil, tulis saja konten di atas dengan jujur. Ini adalah keterampilan magis, hanya beberapa formula ini yang relatif jarang. Setelah Anda menghafalnya dengan baik, Anda tidak akan merasa terlalu banyak, seperti Anda berlatih. Ini seperti Dewa 4 Gajah Seni dan seni menundukkan naga Tai Chi. Kata Su Meiyao. Butuh waktu lama bagi Chen Xiang untuk mempelajari Taiji Subduing Dragon Kung Fu sebelum dia bisa mengingat semuanya. Sekarang dia hanya bisa mengertakkan gigi dan melafalkan formula pada tablet batu sedikit demi sedikit. Dia mencari sebentar, hanya untuk menemukan bahwa bagian atas adalah awal, bagian bawah adalah akhir dari bagian pertama, bagian belakang adalah bagian kedua, dan sisi kiri dan kanan digabungkan menjadi bagian ketiga. Dia berubah menjadi seekor burung dan terbang di atas untuk membaca. Yang mengejutkan, begitu dia berhasil menghafal sebuah formula, kata-kata di loh batu itu akan hilang. Sebulan kemudian, dia akhirnya menghafal semua formula di setiap sisi prasasti, dan semua kata di prasasti itu menghilang. Yang mengejutkannya adalah dia sekarang tampaknya memiliki setengah pemahaman tentang aspek mendalam dari seni magis penekan. Dia diam-diam menjadi bersemangat. Dia menduga bahwa ketika dia menghafal semua formula di loh batu, dia akan dapat sepenuhnya mempelajari keterampilan magis untuk menekan iblis ini. Menurut legenda, sangat sulit untuk mempelajari seni magis penekan iblis ini. Chen Xiang dapat memahaminya sekarang, karena pertama-tama, dia harus menghafal banyak formula, dan dia berpikir bahwa seni magis penekan iblis mungkin sulit. Aku ingat, tablet batu ini seharusnya menjadi monumen iblis penekan. Selama perang iblis primordial, monumen semacam ini muncul di banyak dunia, tetapi dikatakan bahwa itu tidak memainkan peran besar. Sekarang tampaknya ini seharusnya menjadi warisan seni dewa iblis penekan. Ya, siapa yang meletakkannya? Long Sui bertanya dengan curiga. Melihat seperti ini, begitu seseorang menghafal konten di atas, kata-kata di tablet batu akan hilang, yang berarti tidak ada yang mempelajari kekuatan magis untuk menekan iblis di tablet batu ini saat itu. Su Meiyao juga bingung, dan masalah tablet yang dia miliki. Long Sui berpikir sejenak, dan berkata, pada awalnya, monumen setan penekan menyala hanya setelah menyerap api penjahat kecil. Ketika tidak menyala, saya tidak menemukan kata-kata di tablet batu. Mungkinkah untuk berlatih seni sihir penekan setan, Anda hanya perlu memiliki jiwa api? Chen Xiang, yang membacakan rumus, tiba-tiba berkata, Anda harus memiliki jiwa api, dan jiwa api di atas ungu jiwa api untuk belajar. Bagaimana kamu tahu? Itu tidak tertulis di loh batu ini, kan? Tanya Bai Yuyo. Dia telah menatap kata-kata di loh batu, dan diam-diam melafalkannya, begitu pula Su Meiyao. Ini, saya tidak tahu. Setelah saya menuliskan kata-kata ini, tubuh saya akan memanas, seolah-olah ada nyala api di pikiran saya, membakar kata-kata itu, dan kemudian saya tahu. Chen Xiang menjelaskan hal semacam itu. Su Meiyao dan Bai Yuyo sangat terkejut dengan perasaan aneh itu. Meskipun mereka tidak memiliki jiwa api, mereka tetap harus menuliskannya. 2 bulan lagi berlalu, prasasti itu akhirnya redup, tetapi masih memancarkan cahaya api yang redup. Chen Xiang duduk bersila di tanah. Dia benar-benar menghafal kekuatan magis yang menekan iblis, dan setelah mengingat semuanya, dia juga jatuh ke keadaan yang sangat aneh, dan api yang dilepaskan dari tubuhnya juga membakar semua pakaiannya. Tubuh fisik penjahat kecil menjadi lebih kuat, dan kecepatan menjadi lebih kuat sangat cepat. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Seru Long Sui, dan Su Meiyao dan Bai Yuyo sepertinya juga menyadarinya. Fisik iblis abadi pada tahap ke-6, tahap ke-7, tahap ke-8, apa yang terjadi?
ini masih semakin kuat. Su Meiyao juga terkejut. Tahap ke-10. Suara dingin Bai Yuyo penuh kegembiraan dan kegembiraan, jelas senang atas petualangan yang diperoleh Chen Xiang ini. Chen Xiang awalnya berada di tahap kelima dari tubuh iblis abadi, tetapi tiba-tiba naik ke tahap ke-10, dan itu masih meningkat, yang mengejutkan Long Shui dan ketiga putrinya sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Chen Xiang sekarang benar seniman bela diri. Anda harus tahu bahwa di alam fana, hanya puncak dari alam pamungkas yang memiliki tubuh setingkat ini. Su Meiyao menarik napas dalam-dalam. Peringkat ke-10, kecepatannya telah banyak melambat. Jika anak ini tidak bergantung pada pisau pembunuh iblis Azure Dragon, kekuatannya harus sebanding dengan peringkat 8 yang kuat dari bela diri asli. Seni. Dengan pisau pembunuh iblis Azure Dragon, bukan tidak mungkin untuk bertarung melawan tahap ke-9. Su Meiyao berbicara tentang tahap ke-9 yang kuat dari seni bela diri sejati, yaitu mereka yang memiliki banyak denyut nadi dan banyak seni bela diri. Chen Xiang bangun, membuka matanya dan tertawa keras. Tawa seperti itu sangat mirip dengan tawa gila Huang Jintian. Cepat pakai bajumu. Long Shui mendengus. Penjahat kecil, apa yang terjadi? Su Meiyao bertanya dengan tergesa-gesa. Sambil mengenakan pakaiannya, Chen Xiang tersenyum dan berkata, saya telah belajar seni magis menekan setan. Ternyata seni magis menekan setan adalah seperti ini. Saya telah berkultivasi ke dalam tubuh emas menekan setan. Emas tubuh iblis penekan kebal terhadap semua racun dan tidak takut pada iblis. Serangan berbagai kekuatan khusus, dan itu juga dapat melepaskan vitalitas penekan iblis yang sangat mematikan bagi iblis. Dunia iblis sangat pandai menggunakan racun, terutama beberapa iblis di dunia iblis dilahirkan dengan sangat beracun, dan beberapa orang di dunia iblis juga menggunakan racun untuk membantu kultivasi mereka, dan kebal terhadap semua racun memang sangat efektif dalam menahan iblis-iblis ini. Itu luar biasa. Lalu setelah kamu memiliki vitalitas penekan iblis, akankah kekuatanmu meningkat pesat? Tanya Long Shui. Selain kekuatan tubuh fisik, Qi sebenarnya tidak terlalu kuat. Vitalitas penekan setan hanya berguna untuk setan, tapi ini tidak buruk. Chen Xiang tertawa dan datang ke tablet batu. Apa yang akan kamu lakukan? Bai Yoyo bertanya, tapi Chen Xiang sudah menjawabnya. Chen Xiang meninju tablet batu dengan keras, dia tidak menggunakan energi aslinya, tetapi hanya menggunakan kekuatan fisiknya, tetapi dia masih bisa memukul tablet besar itu hingga bergetar, dan ada banyak retakan di atasnya. Setelah saya mengintegrasikan formula keterampilan sihir penekan sihir, saya menemukan beberapa hal lain. Dikatakan bahwa ketika saya mempelajari keterampilan sihir penekan sihir, saya menghancurkan tablet batu, dan hal-hal baik akan muncul, kata Chen Xiang bersemangat. Setelah banyak retakan muncul di monumen, tiba-tiba hancur dan berubah menjadi debu yang bersinar, yang menempel di dinding gua di sekitarnya, membuat lereng gunung menjadi sangat indah. Saat ini, Chen Xiang hanya melihat sebuah lubang persegi di bawah tablet batu. Ketika dia masuk dan melihat-lihat, dia terkejut karena dia melihat seorang wanita tergeletak di bawahnya. Wanita ini sangat cantik dan berpakaian sangat tipis, meskipun matanya tertutup. Orang masih bisa tahu dari wajahnya yang dingin bahwa dia adalah kecantikan yang dingin, dan ada tato kalajengking ungu di alis kirinya, menambahkan sedikit rasa menggoda padanya. Tiba-tiba, kecantikan yang dingin ini membuka matanya, sepasang mata memancarkan sinar biru. Setelah dia melihat Chen Xiang, wajahnya yang sedingin es dan menawan menjadi semakin dingin, dan sepasang mata birunya penuh dengan niat membunuh. Dia berteriak dengan marah, lalu melompat keluar dari bawah dan melompat ke atas. Chen Xiang mundur beberapa langkah. Dia tidak menyangka kekacauan seperti itu akan terjadi setelah menghancurkan tablet batu. Sekarang dia tahu siapa pemilik energi iblis yang kuat di perut gunung, itu milik wanita ini. Bab 343 Seorang wanita seperti kalajengking.
Wanita ini mengenakan kepang panjang yang tergantung di atas dadanya. Setelah melompat ke udara, dia tiba-tiba jatuh, tapi kaki batu giok seputih salju itu hanya ringan menyentuh tanah, dan kemudian berdiri kokoh. Wanita cantik bermata biru dan sedingin es ini memandang Chen Xiang dengan mata bermusuhan. Ada kait ungu tajam di ujung kepangannya yang tergantung di depan dadanya, yang terlihat sangat berbahaya, seperti yang ada di ekor kalajengking. Jenis seperti kail beracun. Sudahkah kamu mempelajari seni magis untuk menekan iblis? Wanita bermata biru itu bertanya dengan dingin, sudut matanya dengan pola kalajengking ungu berkedut, dan dia melepaskan aura yang membuat Chen Xiang merasa sangat tidak nyaman. Itu benar. Segera setelah Chen Xiang selesai berbicara, dia melihat kaki giok wanita itu menendang dengan keras, kecepatannya secepat kilat. Itu adalah kaki giok yang sangat indah, tetapi meledak dengan kekuatan penuh kehancuran, menyapu dengan kejam di pipi Chen Xiang. Chen Xiang hanya merasakan rasa sakit yang membakar di pipinya, dihantam oleh kekuatan yang sangat menakutkan, tubuhnya terbang tanpa sadar, menabrak dinding, menjatuhkan dinding batu yang tidak rata di sisi gunung ke dalam lubang dengan banyak retakan. PFT! Chen Xiang memuntahkan seteguk darah. Kekuatan wanita ini di luar imajinasinya. Dia menduga itu setidaknya di alam pamungkas. Dia tidak menyangka bahwa setelah menghancurkan prasasti, dia akan membuka segelnya dan melepaskan orang yang begitu kuat. Jika dia tidak disuruh melakukannya oleh Demon Suppressing Divine Art, dia tidak akan begitu murah untuk meledakkan prasasti yang membuatnya menyesal. Hanya itu yang kamu punya. Wanita bermata biru itu bertanya dengan suara dingin, melompat ringan, tubuhnya melayang ke arah Chen Xiang seperti asap tipis, dan muncul di depannya dalam sekejap mata, dan dia melihat kakinya terus menendang tubuh Chen Xiang. Saat ini, Chen Xiang sudah tertanam di dinding batu, dan tubuhnya menderita serangan mengerikan wanita itu. Gadis kecil, jangan menantang garis bawah paman. Chen Xiang menjadi marah, dan Qian Kun Zenqi tiba-tiba meledak, mengenai seluruh bagian tubuhnya, seolah-olah semua rasa sakit di tubuhnya telah tersapu dari tubuhnya. Dengan ledakan Qian Kun Zenqi, seluruh tulang tubuhnya mengeluarkan suara bergerak, dan seluruh tubuhnya Truki berdering, penuh kekuatan. Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan telapak tangannya menyembur seperti listrik, meraih pergelangan kaki wanita bermata biru itu, meremasnya dengan kuat, hanya untuk mendengar wanita itu menjerit marah. Tepat ketika Chen Xiang hendak menggaruk kaki giok halus wanita itu, dia hanya melihat kepangan panjang seperti ekor kalajengking beracun menusuk ke arahnya, dan kait ungu tajam bersinar dengan cahaya aneh, menusuk ke arah dadanya. Kepang panjang wanita bermata biru itu seperti tangannya yang lincah, dikendalikan olehnya dengan mudah. Ketika kait ungu tajam di ujung kepang hendak menembus ke dada Chen Xiang mendengus teredam, dan dengan penuh semangat mengguncang wanita itu, jika tidak dia akan ditusuk oleh kait ungu. Kail itu bagian paling berbahaya dari wanita ini seperti ekor kalajengking. Aku membiarkanmu keluar. Jika kamu tidak menghargaiku, lupakan saja. Kamu masih ingin membunuhku. Kamu wanita yang tidak tahu berterima kasih. Lebih baik kamu tidak membiarkan aku menangkapmu, atau aku akan melepas pakaianmu dan menidurimu dengan keras. Kamu 100 kali. Chen Xiang menyeka darah dari sudut mulutnya, merasa geram di dalam hatinya. Dia memarahi wanita bermata biru dengan wajah kasar, dan berkata dengan suara bergetar, kamu kotor manusia, kamu benar-benar memperlakukanku seperti itu? Aku mengucapkan kata-kata yang menjijikkan. Mengatakan itu, sosok cantik itu melintas dan melayang ke arah Chen Xiang lagi. Gerakan wanita ini sangat aneh, sangat cepat dan ringan sehingga sulit ditangkap. Namun, Chen Xiang adalah seorang praktisi jalan ilahi, begitu dia melepaskan kesadarannya, dia dapat mengendalikan situasi di sekitarnya. Dia melihat wanita bermata biru itu melompat dari kiri ke kanan dan menyerangnya. Dia tersenyum sedikit dan melihat ke tempat itu dia akan datang.
Dalam sekejap, ada pukulan kejam dari telapak tangan yang mengguncang langit. Terdengar ledakan keras, dan tanah langsung retak, dan guncangan itu membuat seluruh gunung berguncang. Tapi telapak tangan ini mengejutkan Chen Xiang, karena wanita itu tidak terpesona seperti yang dia bayangkan, dan tidak ada luka sama sekali. Chen Xiang melihat lorong yang dia masuki, dia harus tahu bahwa dia baru saja menggunakan bone demonic palm, dan kekuatan telapak tangan pembentuk tulang yang misterius itu tidak berguna bagi wanita ini. Dia tahu perbedaan kekuatannya, jadi dia bisa hanya mengambil kebijakan terbaik. Ini adalah bone demon palm, dari siapa kamu belajar? Suara wanita bermata biru itu penuh kejutan, dia melihat bahwa Chen Xiang hendak berlari, dia melambaikan tangannya, dan cahaya hitam keluar dari telapak tangannya. Mengenai pembukaan bagian itu dari atas, banyak batu jatuh, dan lubang itu tersumbat. Chen Xiang tidak menjawab, Bai Yoyo yang mengajarinya, dia telah berjanji pada Bai Yoyo untuk merahasiakannya, bahkan jika dia mati. Melihat Chen Xiang tidak menjawab, wanita bermata biru itu tidak bertanya lagi, dan melancarkan serangan yang cepat dan ganas. Serangan itu sangat mendominasi, menggunakan kedua tangan dan kaki, dan dari waktu ke waktu, tajam. Kait ungu menusuk dada Chen Xiang. Kekuatan wanita bermata biru itu semakin kuat dan kuat. Chen Xiang menebak bahwa inilah alasan mengapa dia perlahan pulih setelah membuka segel, yang membuatnya tidak bisa melawan sama sekali, itu akan meledak menjadi kabut. Yang paling mengkhawatirkan Chen Xiang adalah kail ungu di kepangannya. Dia yakin jika dia terkena kail ungu ini, hatinya pasti akan terpancing. Chen Xiang mulai melawan balik. Ketika wanita bermata biru itu memukul telapak tangan, dia meninju keluar Aisol Demon Gang pada saat yang sama. Terakhir kali dia menggunakan langkah ini untuk sepenuhnya mengalahkan Xiao Chou dari klan Vigoros. Aisol Demon Gang! Wanita bermata biru itu berseru, singkirkan serangannya, mundur beberapa langkah, dan menatap Chen Xiang dengan mata birunya yang dingin. Bai Yoyo mengajarimu. Chen Xiang tertegun, si biru wanita bermata sebenarnya menebaknya dari Aisol Demon Gang. Melihat ekspresi Chen Xiang, wanita bermata biru itu mencibir dan berkata, dia belum mati. Saat dia berbicara, dia terus menyerang Chen Xiang dengan gila. Saat kekuatan wanita bermata biru semakin pulih, semakin sulit bagi Chen Xiang untuk melawan. Dia tahu bahwa Su Meiyao dan Bai Yoyo memiliki musuh yang kuat, dan musuh itulah yang menghancurkan mereka. Dia meragukan wanita itu di depannya itu adalah musuh mereka. Awalnya, Chen Xiang bisa melawan dengan susah payah, tapi sekarang dia hanya harus dipukuli. Kekuatan wanita bermata biru ini semakin kuat dan kuat. Naga kentut kecil, pinjamkan aku kekuatan, aku tidak akan berusaha keras untuk meninggalkan kenangan yang mendalam untuknya. Teriak Chen Xiang dalam hatinya, pada saat ini dia merasa lengannya sangat panas, dan Bai Yoyo menanamkan kekuatan padanya. Meskipun meminjam kekuatan Long Shui akan membuatnya sangat kesakitan, tapi sekarang dia sangat marah. Merasa lengan kirinya penuh kekuatan, Chen Xiang sepertinya dirasuki dewa. Dengan raungan, dia meraih dada wanita bermata biru itu dengan satu tangan secepat kilat, dan meraih bola besar yang lembut. Daging elastis, dia menempel erat padanya. Wanita bermata biru itu terkejut, dan dia mengerang karena malu, dan kemudian mengutuk, lepaskan tangan kotormu, aku akan memotong tanganmu menjadi pasta daging. Setelah mengatakan itu, dia berteriak pada Chen Xiang dengan gila. Dia meninju dan menendang, tetapi Chen Xiang tidak melepaskan bahkan jika dia mati, dan dia terus menggeliat dan meremas jari-jarinya. Tiba-tiba, pisau merah seperti bulan sabit muncul di tangan wanita bermata biru itu, dan ketika dia hendak memotong lengan Chen Xiang, Bai Yoyo dengan dingin berteriak, berhenti. Mendengar suara Bai Yoyo, si mata biru wanita itu berhenti sejenak, dan Chen Xiang juga menarik tangannya kembali meskipun sangat menyakitkan, perasaan barusan membuatnya sangat kecanduan.
Melihat Chen Xiang meminjam kekuatannya untuk melakukan hal-hal berbahaya seperti itu, Long Shui diam-diam membencinya, tapi dia juga menikmatinya, karena dia juga bisa merasakan perasaan itu. Putri Ruthless, itu benar-benar kamu. Suara wanita bermata biru itu penuh dengan amarah yang tak ada habisnya. Dia menatap Chen Xiang, mata birunya penuh dengan cahaya yang ganas, seolah dia ingin membunuh Chen Xiang ribuan kali. Potong seperti itu. Bab 344 Putri Kalajengking. Wanita bermata biru ini tidak terlihat seperti iblis jahat dari dunia iblis, dan energi iblis di tubuhnya juga sangat berat. Chen Xiang menebaknya dia berasal dari dunia iblis, dan dia curiga bahwa Bai Yuyo berasal dari alam iblis, tetapi dia tidak menyangka memiliki nama seorang putri, yang menunjukkan bahwa dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Bai Yuyo keluar, dia mengenakan gaun putih sederhana, dia terlihat dengan semacam kecantikan suci. Dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita yang memiliki keterampilan sihir. Meski kekuatannya saat ini sangat lemah, auranya sama sekali tidak lemah. Mata indah penuh dingin itu menatap mata biru itu dengan cahaya aneh. Putri Kalajengking Ungu, bukankah kamu mati? Dia membiarkanmu keluar sekarang, mengapa kamu menyerangnya? Aku ingat kamu menyerah berlatih seni sihir yang kejam, dan kamu bukan orang yang membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Bai suara Yuyo lebih dingin daripada Putri Kalajengking Ungu, perasaan itu akan membuat orang merasa merinding. Chen Xiang sangat bingung saat ini. Princess Ruthless mengacu pada Bai Yuyo, dan Princess Purple Scorpion adalah wanita bermata biru. Tetapi mengapa mereka menyebutnya demikian? Mungkinkah ayah mereka semua adalah kaisar di alam iblis? Saudari Meiyao, apa latar belakang Yoyo? Tanya Chen Xiang. Jangan bertanya terlalu banyak, lihat saja. Su Meiyao tidak memberitahu Chen Xiang, meskipun dia tahu bahwa Chen Xiang dapat melihat bahwa asal-usul mereka tidak diketahui, tetapi dia tetap tidak berniat memberitahu Chen Xiang terlalu banyak. Putri Kalajengking Ungu memandang Chen Xiang, menggertakkan giginya dan berkata, aku ingin membunuh bajingan ini. Dia sudah mati ribuan kali? Beraninya kau memperlakukanku seperti ini, aku benar-benar ingin membunuhnya sekarang. Chen Xiang berteriak, memuntahkan darah di mulutnya, dan berkata, kamu jangan menyapa siapapun, serang saja aku seperti ini. Jika seekor anjing sedang terburu-buru, ia akan melompati tembok, belum lagi itu aku manusia, ini milikmu sendiri, aku menemukannya, paling banyak aku akan menemukannya untukmu. Putri Kalajengking Ungu berteriak dengan marah, dan hendak bergegas menuju Chen Xiang, tetapi dihentikan oleh Bai Yuyo. Bai Ziqian, ada pria yang kuat di luar, sekarang bukan waktunya untuk membuang energimu. Suara Bai Yuyo tenggelam, yang membuat Bai Ziqian segera berhenti, jika tidak, Chen Xiang pasti akan dipukuli. Putri Ruthless, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu bertaruh begitu banyak pada bocah ini, tetapi kamu harus memiliki alasan untuk melakukannya. Apakah kamu akan kembali ke alam setan besar bersamaku? Tanya Bai Ziqian, wajahnya melembut. Tidak, aku punya rencanaku sendiri. Bai Yuyo menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu telah berubah, kamu mungkin tidak membutuhkan gelar ini sama sekali bukan kamu. Mungkinkah kamu telah kehilangan energimu? Mengapa auramu sangat lemah sekarang? Bai Ziqian memperhatikan dia mengerutkan kening dan segera meraih Bai pergelangan tangan Yoyo. Cederamu sangat serius? Di mana saudari junior goblinmu? Dia seharusnya tidak mati, kalau tidak dia pasti bisa menyelamatkanmu. Meskipun suara Bai Ziqian dingin, Chen Xiang tahu bahwa wanita dingin ini sangat marah. Dia peduli Bai Yuyo, dan emosinya terungkap di matanya. Bai Yuyo menghela nafas pelan, dan suaranya juga dingin. Kamu tidak perlu peduli, aku tahu caraku sendiri. Bai Ziqian menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, kalau begitu kamu bisa melakukannya itu sendiri. Demi Anda,
Saya membiarkan anak ini pergi. Awalnya saya hanya ingin melihat kekuatannya, tapi saya tidak berharap anak ini menjadi hooligan. Chen Xiang marah, dan segera memarahi. Adikmu adalah satu hooligan, apakah kamu memukul seseorang seperti ini, kamu? Bai Yoyo tiba-tiba menarik Chen Xiang, dan berkata dengan suara rendah, aku adiknya. Chen Xiang segera menelan kata-kata berikutnya, seperti kalajengking ini wanita itu yang dimaksud ternyata adalah kakak perempuan Bai Yoyo. Sebelumnya, dia menduga bahwa putri kalajengking ajaib pasti memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bai Yoyo, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah seorang kerabat. Yang membuat Chen Xiang tidak bisa berkata apa-apa adalah setelah kedua saudari itu bertemu, mereka masih kedinginan. Jika mereka orang normal, mereka pasti akan berpelukan erat dengan ingus dan air mata. Bai Yoyo masih memiliki kerabat. Chen Xiang diam-diam bahagia untuknya, sebelum dia berpikir bahwa Bai Yoyo tidak memiliki kerabat tanpa alasan. Wah, izinkan saya memberitahu Anda, jika itu orang lain, saya akan meracuni Anda sampai mati ketika Anda bertarung dengan saya sekarang. Bai Ziqian mendengus dingin. Tetapi dia juga sangat terkejut bahwa Chen Xiang bisa mempraktikkan sihir. Keterampilan menekan iblis Yoyo, aku tahu bahwa Bai Yoyo telah berusaha keras untuk bocah seperti itu, jika tidak, dia tidak akan menyebarkan keterampilan sihirnya yang kuat ke publik. Chen Xiang mencibir dan berkata, saya telah berlatih seni magis menekan setan, dan itu kebal terhadap 100 racun. Jika Anda bisa meracuni saya akan berlutut dan bersujud kepada Anda untuk mengakui kesalahan saya. Bagaimana jika Anda bisa tidak meracuni saya? Tentu saja Bai Ziqian tidak mempercayainya. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa itu memiliki efek mematikan yang besar pada orang-orang di dunia iblis mereka, dan dia sangat percaya diri dengan racunnya. Jika aku ingin membunuhmu, aku akan. Bai Yoyo buru-buru menariknya kembali. Bai Ziqian, lupakan saja, kamu akan jatuh ke tangannya. Bai Yoyo telah menyaksikan penggunaan metode ini oleh Chen Xiang untuk menempati banyak uang sebagai keuntungan wanita. Dia tidak ingin kakak perempuannya dimanfaatkan oleh Chen Xiang lagi. Wu Qing, apakah kamu meragukan kekuatanku? Bai Ziqian tidak percaya pada kejahatan. Chen Xiang agak sulit untuk dipahami, mereka jelas dua saudara perempuan, tetapi mereka semua memanggil nama satu sama lain, sepertinya mereka tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Terserah kamu. Bai Yoyo mendengus dingin, kakaknya tidak mendengarkan nasihatnya, jadi dia hanya bisa menderita karenanya. Kepribadian Bai Ziqian dan Bai Yoyo persis sama, inilah kesamaan mereka, selain itu, mereka tidak memiliki kesamaan, dan penampilan mereka juga sangat berbeda. Bai Ziqian memiliki sepasang mata biru, dengan pola kalajengking ungu di sudut matanya, dan cambuk tergantung di dadanya. Dia terlihat sangat menawan, tetapi wajahnya yang cantik itu dingin. Bai Yoyo seperti peri yang dingin dan cantik, dengan temperamen yang glamor dan menyendiri, serta wajah yang menawan dan anggun, yang membuat Chen Xiang terpesona sejak awal. Melihat Bai Yoyo tidak menghentikannya, Chen Xiang diam-diam tersenyum di dalam hatinya, dan berkata sambil mencibir, jika kamu tidak bisa meracuniku, apa yang akan kamu lakukan? Pada saat itu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Bai Ziqian berkata dengan percaya diri, belum lagi anak seperti Chen Xiang yang bahkan tidak mencapai alam tertinggi, bahkan jika dia adalah master di alam nirvana, dia akan tetap melakukannya. Dikalahkan dengan mudah. Kekuatanmu belum pulih sepenuhnya. Bai Yoyo sudah tahu hasilnya, Chen Xiang pasti menang. Tidak, tapi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan anak ini. Bai Ziqian berkata, dan berjalan menuju Chen Xiang, hanya untuk melihat bahwa telapak gioknya segera dipenuhi udara hitam, yang semuanya adalah udara beracun. Aku adalah tubuh racun langit, dan aku terlahir dengan racun di sekujur tubuhku. Jika seseorang menyentuhku, selama aku tidak membuang racunnya, tidak peduli seberapa kuat aku
aku akan diserang oleh racun di tubuhku. Racun yang aku gunakan sekarang ini yang paling lemah, itu tidak akan meracunimu sampai mati, tapi cukup bagimu untuk berbaring, kata Bai Ziqian, lalu dengan ringan menampar lengan Chen Xiang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu apa yang aku pikirkan sekarang? Apa yang kamu pikirkan? Bai Ziqian bertanya tanpa sadar. Aku sedang memikirkan apa yang aku ingin kamu lakukan. Kamu pasti akan kalah, sedikit racun ini bahkan tidak bisa menembus kulitku. Chen Xiang tertawa keras, gas racun itu memang diblokir oleh armor berlian basalnya. Bab 345 kebal terhadap ratusan racun. Bai Ziqian berpikir bahwa Chen Xiang akan segera jatuh, tapi sekarang dia masih bisa tertawa dan berbicara, yang membuatnya sulit untuk mengerti. Dia menggertakkan giginya diam-diam, melepaskan lebih banyak gas beracun, tetapi tidak bisa mengalir ke tubuh Chen Xiang sama sekali. Meskipun gas beracun hitam akan secara otomatis menembus pori-pori, dengan cepat meluap, yang ternyata ditolak oleh sesuatu. Hei, dikatakan bahwa saya telah mempelajari seni magis untuk menekan iblis, dan saya kebal terhadap semua racun, tidakkah Anda percaya? Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. Bai Ziqian tidak percaya, dia berkata dengan dingin, tidak mungkin, gas beracun saya dapat langsung menghancurkan tubuh manusia, belum lagi tubuh Anda yang lemah, bahkan tubuh peri tingkat ke-20 tidak dapat menahan racun saya, bukan? Apa metode rahasia yang kamu gunakan untuk melawan? Chen Xiang merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, bahkan jika aku menggunakan metode rahasia, itu membuktikan bahwa racunmu tidak berguna bagiku. Hehe, kamu mengaku kalah? Bai Ziqian ingin mencoba lagi, tetapi dia tidak mau berpikir bahwa dia tidak akan dapat melakukan apapun pada Chen Xiang dengan melepaskan begitu banyak gas beracun. Dia hanya bisa mengakuinya. Dia menoleh dan mendengus dingin, dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Menghadapi. Bagaimana dengan racun kail ungumu? Jika kamu diracuni oleh racun semacam ini, apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Chen Xiang memandangi kail yang bersinar dengan cahaya ungu yang aneh, diam-diam penasaran di dalam hatinya, tebaknya. Bahwa itu pasti racun Bai Ziqian yang paling beracun. Dia tidak tahu tentang tubuh racun langit, tetapi dia tahu bahwa wanita ini adalah racun. Dia ingin menguji apakah tubuh emas penekan iblis benar-benar kebal terhadap semua racun. Terkejut, Bai Yoyo bergegas maju dan berkata, kait ungu itu sangat beracun. Meskipun ada obatnya, itu akan membunuhmu setidaknya sebulan. Bai Ziqian mengangguk dan berkata, memang, aku punya obatnya di sini, bahkan jika saya akan mengambilnya untuk Anda tepat waktu, akan memakan waktu setidaknya 1 bulan bagi Anda untuk menghilangkan racun, dan Anda akan sangat kesakitan bulan ini. Wajah Bai Yoyo berubah, dan kilatan ketakutan muncul di matanya. Saya pernah ditusuk secara tidak sengaja. Saya pernah mengalaminya. Bai Ziqian merasa tidak dapat dipercaya bahwa Chen Xiang dapat menahan gas beracun semacam itu, jadi dia juga berencana untuk mengaku kalah. Dia tidak ingin Chen Xiang mencoba racun pada kail ungu. Tampaknya meskipun dia galak dan dingin, dia tahu bahwa Chen Xiang adalah harapan saudara perempuannya, dan dia tidak ingin menghancurkan harapan ini. Awalnya, dua saudara perempuan Bai Yoyo dan Bai Ziqian berpikir bahwa Chen Xiang akan ditakuti oleh kail beracun, tetapi tanpa diduga Chen Xiang melihat kail beracun ungu itu dengan penuh semangat. Untuk meyakinkan Bai Ziqian, Chen Xiang meraih kepangan panjangnya yang tergantung di depan dadanya, dan menusuk kait ungu ke pergelangan tangannya. Semua ini secara tak terduga menangkap sepasang wanita cantik sedingin es, dan mereka ingin menghentikannya. Sudah terlambat. Bai Ziqian buru-buru mengeluarkan pil ungu dan menyerahkannya kepada Chen Xiang. Cepat ambil, dan kamu akan pulih lebih lama jika kamu melambat. Meskipun jenis racun ini tidak membunuh orang secara instan, itu membuat orang sangat sakit. Tersangkut di pembuluh darah,
dan racunnya telah menyebar ke seluruh tubuh. Bai Ziqian mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang sangat cemas. Chen Xiang tidak meminum pil detoksifikasi, dia hanya tersenyum ringan. Kamu sepertinya menggunakan racun ini padaku. Chen Xiang, yang kesakitan, paling tidak takut, tubuhnya telah disempurnakan di tungku dan diperi setan-tan, dan disiksa oleh tuan lamanya yang gila. Itu biasa baginya untuk menghadapi rasa sakit, jadi dia berani mencoba. Apa? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu merasa tubuhmu sangat dingin? Sepertinya seluruh tubuhmu telah ditusuk oleh banyak jarum es, termasuk kepalamu. Bai Ziqian sedikit terkejut, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Bai Yoyo juga memandang Chen Xiang dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Dia telah mendengar dari Chen Xiang bahwa tubuh emas setan penekan kebal terhadap semua racun, tetapi dia juga sangat percaya diri dengan kail beracun saudara perempuannya. Semua orang takut, apalagi Chen Xiang, yang hanya memiliki kekuatan seni bela diri yang sesungguhnya. Chen Xiang menyeringai dan berkata, "Tidak, jika kamu tidak percaya padaku, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana cara mengikatnya lagi." Begitu saja, di bawah mata tertegun dari sepasang wanita cantik yang dingin, Chen Xiang mengambil ungu kait beracun di ujung kepangan dan menusukkannya ke pergelangan tangannya, dan kali ini tusukannya sangat dalam, dan tetap di dalamnya untuk waktu yang lama. Jika bukan demi meyakinkan Bai Ziqian, Chen Xiang tidak akan melakukan hal-hal yang menyiksa diri seperti itu. Sekarang dia telah menarik baju besi berlian basal dan membiarkan kait beracun menembus ke dalam daging dan darah, tetapi dia tetap melakukannya. Tidak merasakan apa-apa. Setelah Chen Xiang mengeluarkan kail beracun, dia membersihkan kail beracun itu dan memainkannya. Tidak ada yang terjadi sama sekali. Ini membuat sepasang saudari itu terdiam karena terkejut. Apakah kail beracun ungumu tidak lagi beracun? Bai Yoyo menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Ini beracun, coba saja jika kamu tidak percaya padaku. Bai Ziqian sekarang sepenuhnya percaya bahwa Chen Xiang memiliki kemampuan untuk kebal terhadap semua racun. Secara pribadi bermain dengan sengatnya seperti ini. Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu yakin? Katakan saja apa yang kamu ingin aku lakukan, bahkan jika kamu membiarkanku mati, aku akan setuju." Bai Ziqian berkata dengan dingin, tidak ada gelombang di wajahnya yang dingin, yang mana membuatnya Chen Xiang terkejut bahwa ada wanita yang lugas. "Bajingan kecil, dia adalah kakak perempuanku. Kamu bisa mengetahuinya." Bai Yoyo memelototinya, yang menghancurkan hati Chen Xiang yang hendak bergerak. Chen Xiang menghela nafas sedikit, baru saja dia menyentuh kelinci besarnya dengan sangat keras, dan dia memanfaatkannya. "Bagaimana dengan ini? Kamu akan memanggil kakak Yoyo adik perempuanmu mulai sekarang." Kemudian dia memandang Bai Yoyo lagi, dan berkata, "Kakak Yoyo, kamu juga harus memanggilnya kakak perempuanmu, sehingga kamu seperti saudara. Aku benar-benar tidak mengerti kamu." Melihat kedua wanita itu saling memandang dengan mata yang rumit, Xiang mendesak, "Apakah ini sulit?" "Kakak Yoyo, kondisiku sangat longgar." Bai Ziqian menghela nafas pelan, menatap Bai Yoyo dengan penuh kasih sayang. Dan berkata dengan lembut, "Kakak, kakak." Pada saat itu, mata Bai Yoyo basah, dan dua garis air mata jatuh ke pelukan Bai Ziqian, terisak, "Kakak." Bai Ziqian juga menangis, dan dia memeluknya erat. Di Bai Yoyo, kedua wanita itu berpelukan dan menangis tak terkendali, yang membuat Chen Xiang sulit untuk mengerti, karena dia merasa ini adalah alamat yang paling normal. Su Meiyao di atas sering tersenyum dan berkata, "Bajingan kecil, aku benar-benar memilikimu. Kerja bagus." Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Apakah ada hadiah? Cium aku atau mandi denganku atau apalah." "Bah, mengapa mereka akan seperti ini?" Chen Xiang bertanya dengan curiga. "Kamu bisa tahu dari kepribadian mereka."
Mereka tumbuh di lingkungan yang sangat kejam. Meskipun ayah mereka sangat kuat, mereka memiliki banyak istri, setidaknya ratusan, belum lagi jumlah anak. Mereka lahir dari ibu yang sama. Dan mereka tidak dapat melihat ibu mereka ketika mereka lahir, dan mereka semua dibuang di satu tempat untuk menjalani kultivasi yang kejam. Ibu mereka harus memiliki fisik yang dingin, sehingga mereka semua memiliki semangat paling yin pada mereka. Ada dua pulsa. Untuk membuat mereka menjadi setan wanita ganas, mereka tidak bisa disebut saudara perempuan sejak mereka masih muda, tetapi hanya bisa dipanggil dengan nama atau gelar. Mereka tidak diperbolehkan memiliki perasaan, tetapi mereka masih bertemu ibu mereka di akhir. Ibu mereka sangat kuat, dan mereka telah berhubungan dengan mereka secara diam-diam selama beberapa waktu, menanam benih kebaikan di tubuh mereka, sehingga mereka berbeda dari saudara dan saudari lainnya. Chen Xiang tidak menyangka itu akan ada ayah seperti itu, dan menempatkan anaknya sendiri untuk dibudidayakan sebagai alat. Itu membuatnya marah. Lingkungan sangat kejam. Bahkan dengan bakat luar biasa, mudah untuk dibunuh, dan mereka yang membunuhku seringkali adalah kerabat yang memiliki darah yang sama denganku. Suara Su Meiyao menjadi marah. Bagaimana dengan akhirnya? Chen Xiang ingin tahu lebih banyak tentang Bai Yoyo. Pada akhirnya, ibu mereka dibunuh oleh seorang wanita. Ayah mereka meninggal selama Perang Tiga Alam. Su Meiyao tidak berkata apa-apa lagi, dia menyadari bahwa dia terlalu banyak bicara. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.